We watch the sky to see the colors that you paint. We love to see all of the things that you create. You hold it all within your hands. You hold it all within your hands. You make the world go round, the world go round, and you made everything. You make the world go round, the world go round, and you made everything. We love you, oh, oh, we love you, oh, oh, we love you, oh, oh, we love you, Lord. No one is greater, no one is stronger, no one is greater, no one is stronger. You make the world go round, the world go round, and you made everything. You make the world go round, the world go round, and you made everything. You make the world go round, the world go round, and you made everything. We love you, oh, oh, we love you, oh, oh, we love you, oh, oh, we love you, Lord. No one is greater, greater, no one is stronger, oh, oh, no one is greater, no one is stronger. Saudara yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Saya udah untuk kita semua bangkit berdiri, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat segala kasih Tuhan, lawatan Tuhan, berkat Tuhan. Mana Tuhan nyatakan kasih-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh lewati bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih Tuhan. Kami menyadari kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, agar kami dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus. Kami akan muji dan muliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap memuji dan muliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Berikan suara-suara bagi Allah kita. Yes Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan sahabat kami Yesus.
kasih Tuhan. Kasih-Mu besar, perbuatan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Ya Tuhan, kita akan pujian sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, kita mau nyatakan bahwa terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus. Terlalu besar, terlalu mahal, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, salam sejahtera kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di ibadah online di channel YouTube GBI Home Blessing. Biarlah wadah ini tempat kita untuk belajar. Biarlah wadah ini tempat kita untuk diberkati Tuhan dan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang.
Hari ini saya ingin mengajak untuk kita berbagi atau sharing firman Tuhan. Saya mau bawa tema tentang pengenalan Tuhan dalam masa-masa sulit. Ya, saya tahu bahwa sebelum kita masuk di awal tahun 2020, ya, kita dikejutkan dengan ada wabah virus COVID-19 atau virus corona yang terjadi di negara Cina, tepatnya di provinsi Wuhan. Ya, dan 3 bulan Cina mengalami badai virus corona, tapi dengan kedisiplinannya, ketaatannya, maka Cina cepat dipulihkan. Saya percaya pemulihan itu terjadi awalnya dari ketaatan. Dan hari ini tanpa kita sadari, dari Wuhan merambat ke negara-negara yang lain, bahkan masuk ke Indonesia di awal bulan Maret. Ya, kita tahu bahwa keadaan itu, maka pemerintah mengumumkan untuk semua warga Indonesia untuk tetap stay home, ya, tetap ada di rumah masing-masing, melakukan pekerjaan di rumah masing-masing, belajar di rumah masing-masing, bahkan ibadah pun tetap di rumah. Ya. Jadi kalau hari ini kita lihat banyak YouTube, ya, ibadah-ibadah online yang ada di Facebook, di IG, bahkan di Zoom, ya, bahkan di Line, semuanya dilakukan karena ada satu keputusan pemerintah tetap beribadah di dalam rumah. Nah, hari ini saya percaya keadaan ini mungkin akan membuat saudara, ya, ingin mengetahui sampai kapan masa ini akan berlalu. Tapi tetap percaya, kita tetap dukung pemerintah kita tetap bawa di dalam doa, masalah ini akan cepat berlalu. Setuju? Katakan amin. Ya. Makanya di hari yang indah ini saya ingin membagikan tentang mengenal Tuhan dalam masa-masa sulit. Ini amat penting bagi kita dalam masa-masa yang sukar ini. Pengenalan kita akan Tuhan menjadi sangat penting bagi setiap orang percaya. Kenapa? Karena tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh. Ya. Makanya kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Agar apa? Agar membuat kita semakin memahami rencana-rencananya dan juga keberadaan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita akan buka di Yohanes 17 ayat 3. Kita membacanya. Inilah firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dimana saya katakan tadi, pengenalan akan Kristus amat penting bagi setiap orang percaya. Tanpa pengenalan yang benar, maka yakinilah bahwa hidupmu dan hidup saya tidak akan bertumbuh. Karena kita mengenal, maka kita yakin kita akan mengalami pertumbuhan di dalam Yesus. Ya, jadi di sini kita harus tahu bahwa ayatnya mengatakan jika hidup yang kekal adalah tujuan dari perjalanan iman kita, maka parameter pertumbuhan yang benar bisa kita simpulkan berdasarkan ayat di Yohanes 17 ayat 3 ini, yaitu mari kita kenal Tuhan kita. Kita kenal, kita harus mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Nah, mari kita lakukan. Saya merenungkan, sebelum saya mengenal Tuhan, saya adalah orang yang penganut agama Kristen tradisi. Artinya dari sejak lahir orang tua saya udah beragama Kristen. Dan saya bisa rajin ke gereja karena orang tua saya yang mengantarnya. Nah, kerajinan saya itu membuat saya hanya sebatas ibadah sebagai orang Kristen saja. Dan saya dapat dalam ibadah itu hanya sekedar pengetahuan. Contohnya gini, waktu saya sekolah minggu saya tahu, ya kan, Yesus lahir ke dunia ini dengan seorang perempuan perawan Maria. Waktu keadaan dia mau lahir ke dunia ini, dia berada di kandang yang hina. Sampai dia bertumbuh dewasa, lalu dia memberitakan kabar baik,
lalu dia banyak memberikan mujizat, kesembuhan terjadi, sampai dia merelakan hidupnya untuk mati di kayu salib dan memikul segala dosa yang kita lakukan. Ya. Yesus telah mati dan hari ketiga dia bangkit. Nah, hal itu saya dapati berulang-ulang kali dalam beribadah saya sebagai anak sekolah minggu, anak remaja, lalu masuk ibadah umum. Tapi hanya sekedar pengetahuan. Saya tahu Tuhan saya adalah Tuhan yang mau mati untuk saya. Jadi saya melihat di sini, pada waktu saya memutuskan untuk percaya Yesus dan menganut agama Kristen karena dari orang tua saya, maka apa yang saya lakukan, buat kesimpulan saya datang beribadah, saya datang kebaktian, bukan membuat saya mengenal lebih dalam tentang Yesus, tapi saya mengetahui siapa itu Yesus. Hanya sekedar pengetahuan. Nah, sampai hari ini saya renungkan kembali, kalau saya berhenti pada waktu itu hanya sebagai pengetahuan aja, saya tidak akan mengalami yang namanya perjumpaan pribadi. Nah, sejak saya SMA, saya memutuskan untuk memberikan hidup saya untuk dibaptis. Nah, waktu saya dibaptis, saya mengalami waktu khusus, yaitu di mana ada waktu yang spesial yang saya berikan untuk Tuhan. Itu namanya saat teduh, ya. Nah, pada waktu saat teduh itulah ada perjumpaan pribadi, yaitu di tahap di mana saya mengalami cinta mula-mula, kasih yang mula-mula, sehingga pengetahuan saya itu dapat saya tambahkan dengan apa? Dengan pengalaman pribadi saya. Saya tahu arti pengampunan, saya tahu arti mengasihi, saya tahu arti memberi. Kenapa? Saya mengalami masa-masa itu. Saya mengalami penyertaan Tuhan, saya mengalami janji Tuhan, saya mengalami berkat Tuhan. Salah satu yang terus saya saksikan pada waktu keadaan yang membuat saya masih mengenalkan Tuhan, saya mengalami masa-masa yang tidak enak, ya, dimana pada waktu itu keadaan yang hari itu saya membutuhkan betul yang namanya untuk biaya hidup di kota besar sebagai mahasiswa, tiba-tiba mengalami hilang, uang itu hilang, ya, hilangnya di dalam kamar, artinya ada orang yang mencurinya. Tetapi saya percaya dengan firman Tuhan, dan saya ingat pada waktu firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saya. Nah, saya imani, saya percayai. Waktu saya imani, saya percayai, saya berdoa, saya mengalami pribadi daripada Tuhan, itu melalui firman-Nya. Dan tempo 3 hari, apa yang saya katakan, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Orang banyak berkata, itu akan hilang. Itu tidak akan kembali, uang itu tidak akan kembali, dan uang itu uang itu telah hilang di kota besar ini. Tapi saya katakan bahwa uang itu adalah hasil dari saudara saya, dan itu adalah hak saya, dan ini adalah sesuatu yang amat penting pada waktu itu untuk membiayai hidup saya yang kuliah di Jakarta, ya. Namun saya katakan banyak orang mengocehnya, banyak orang mencemoohnya, tapi saya yakin saya berpegang pada firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan anaknya. Saya klaim itu, saya bawa dengan doa. Apa yang terjadi 3 hari, terjadilah sesuatu hal yang luar biasa. Saya mengalami kehidupan firman Tuhan. Bahwa fase ini saya merasa semakin yakin bahwa Tuhan itu nyata, dan saya semakin percaya bahwa kehadirannya dalam hidup kita itu pasti. Uang itu kembali. Dan biarlah ini untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Setelah saya mengalami perjumpaan pribadi, kita jangan berhenti, kita harus masuk lebih dalam lagi. Nah, kita bisa mengalami perjumpaan, namun kalau kita tidak berlanjut ke tahap lebih dalam lagi untuk mengenalnya, maka kita akan hanya sebatas sekedar untuk merasakan, ya, arti dari sebuah perjumpaan, ya kan? Tetapi kalau kita akan masuk dari perjumpaan, kita lebih akrab, maka kita akan menjadi sahabatnya Kristus. Nah, ini berbahagialah orang yang menjadi sahabat Kristus. Karena orang yang menjadi sahabat Kristus adalah orang yang selalu diperhatikan Tuhan. Artinya ada sesuatu rahasia, baik itu hari ini, esok akan datang, Tuhan akan menceritakannya.
kepada sahabatnya. Ya. Saya dapat di sini bahwa pada waktu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di masa lalu, namun bila kita tidak secara progresif mengejar untuk masuk lebih dalam lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan, maka kita adalah orang yang tidak akan benar-benar mengenal Tuhan. Ya. Maka disinilah perlu namanya konsistensi untuk membangun hubungan dengan Tuhan dengan belajar berdoa, belajar membaca Alkitab, belajar juga untuk menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang harus kita tingkatkannya, sehingga kita akan menunjukkan satu kedekatan, ya, relasi yang dijalin. Maka itulah yang namanya sahabat. Saya catat di sini, persahabatan menunjukkan kedekatan dari relasi yang dijalin, bukan hanya menunjukkan kecocokan, melainkan juga kesepakatan. Ya, di sepanjang Alkitab ternyata hanya Abraham yang mendapat sebutan sebagai sahabat Allah. Saya tidak akan membawa saudara baca dalam Alkitab, saudara bisa baca di sini, bahkan saudara bisa mencatatnya di Yakobus 2 ayat 23 dan 2 Tawarik 20 ayat 7. Ya, di sini Abraham satu-satunya sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah tentu mendatangkan keindahan, ya. Tentu mendatangkan keindahan yang luar biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan keuntungan lain yang dapat ditawarkan oleh dunia. Berita baiknya, pada waktu Allah mencari sahabat, Dia tidak pernah pilih kasih. Ya. Kesempatan untuk menjadi sahabatnya itu diberikan kepada semua orang yang beriman, yang percaya. Melalui teladan hidup Abraham, kita dapat belajar bagaimana sikap hidup yang dicari Allah, gaya hidup yang mendatangkan bukan hanya dengan berkat, melainkan juga dengan mujizat. Ya. Hidup yang menyenangkan hati Allah dan layak untuk disebut sebagai sahabat Allah. Ya. Kita tahu, kita percaya, hanya cerita, keluh kesah, dan bahkan rahasia kita kepada orang yang kita percayakan, pastilah kita akan bercerita kepada sahabat. Begitu juga Tuhan. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada sahabat-sahabatnya. Persahabat ini berbicara tentang keterbukaan dan perasaan. Ya. Hal ini Tuhan buktikan dalam kisah Abraham, di mana Tuhan membukakan Tuhan terbuka dengan rencananya dengan menceritakan itu kepada Abraham. Saudara boleh lihat dalam Keluaran 18 ayat 17. Begini firman Tuhan ayat 17, Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Ada hal sesuatu yang menjadi pertimbangan Tuhan. Haruskah aku menyembunyikan sesuatu pada Abraham? Ya, untuk kulakukan ini. Artinya Tuhan nggak bisa. Tuhan nggak bisa untuk menyembunyikan sesuatu kepada sahabatnya. Ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas di bumi akan mendapat berkat. Nah, di tahap ini saya percaya ini merupakan kerinduan Tuhan. Tuhan punya visi misi untuk Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Makanya untuk menunjang hal ini, Tuhan pasti tidak mau ada sesuatu yang tersembunyi bagi sahabatnya ini. Maka kerinduan Tuhan itu dia tuangkan dengan sesuatu yang dalam penyertaannya, dalam janjinya dia genapi, bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah melupakan janjinya kepada sahabatnya. Ya, ini luar biasa. Tidak semua tokoh Alkitab memiliki hubungan persahabatan dengan Tuhan, ya kan? Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita orang percaya untuk bisa menjadi sahabatnya. Tuhan sedang ini mencari orang-orang yang mau menjadi sahabatnya, yaitu orang yang mau percaya dengan sepenuh hati dan melakukan dalam tindakannya. Tuhan tidak membiarkan sahabatnya bergumul sendiri dalam keadaan sulit ini. Tuhan tidak akan membiarkan sahabatnya itu berjalan dengan sendirinya. Dia adalah Tuhan yang akan menuntun kita. Dia adalah Tuhan yang akan memilih jalan yang harus dipilih. Dan tanda spesial yang Tuhan berikan bagi sahabatnya adalah komunikasi yang baik, lancar, dan berlimpah. Tuhan ingin memberitahukan segala rencananya kepada sahabat-sahabatnya. Ini satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah menutupi sesuatu untuk sahabatnya. Artinya, hari-hari ini, bila keadaan yang sulit ini membuat hubungan kita itu semakin intim di dalam Tuhan. Kita kuat karena kita punya hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita buka dalam Mazmur
25 ayat 12 dan 14. Saya akan menutup dengan ayat ini. Siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ada kebahagiaan yang melimpah bagi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ya, ada mujizat yang tersedia bagi yang menjadi sahabat Allah. Ya, bahkan berkat itu tidak hanya berhenti dalam hidup kita, tetapi akan dicurahkan sampai ke generasi, yaitu anak cucu kita. Ya, karena seorang sahabat akan menginvestasikan janji Allah dan jalan-jalan Allah pada anak-anak dan keturunannya. Saudara boleh baca dalam Kejadian 18 ayat 19. Marilah kita sama-sama dalam masa sulit ini. Bila masa sulit ini, masa sukar ini, masa pandemi COVID-19 ini, jangan sampai hubungan kita di hadapan Tuhan itu terputus. Jangan sampai kita mesia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam keadaan sulit ini, bila kita semakin setia di dalam Tuhan, kita memperbaiki hubungan kita di hadapan Tuhan dengan cara ibadah yang benar, dengan takut akan Tuhan, dan sungguh-sungguh menghargai setiap nafas, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah hidup kita menjadi orang yang membawa berkat Tuhan. Dalam keadaan sulit, ada satu sukacita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan setia menyertai kita. Sampai hari ini kita ada, itu semua karena berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, tetap setia, tetap semangat, dan tetap melakukan bagian kita. Dan biar Tuhan memberkati kita dalam segala hal dan segala waktu yang Tuhan berikan hari ini, esok, bahkan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, kita berdoa. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bawa bangsa ini Tuhan, di bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih firman-Mu telah diberitakan dan disampaikan. Biarlah hari ini Tuhan, hidup kami letakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa biarlah hari-hari ini kami mengenal Engkau yang merupakan satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan dan pengharapan yang hidup yang pasti. Dan hari ini Tuhan, di minggu yang kedua kami akan melakukan perjamuan kudus. Kiranya roti dan anggur ini lambang kematian-Mu Tuhan, untuk mengingatkan kami bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan pernah berkorban dan pernah mati untuk menebus setiap dosa kami. Dan pada hari ketiga Tuhan bangkit dan Tuhan berikan pengharapan dan sukacita yang pasti bagi kami.
Dan biarlah roti dan anggur ini ada di tangan kami, biarlah kami lakukan dengan cara yang benar. Tuhan berkati kami Tuhan melalui perjamuan ini. Biarlah hidup kami terus membawa dampak dan kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Mari saudara kasih, siapkan roti dan anggur. Kalau nggak ada roti dan anggur, saudara boleh mengambil sirup, ya, atau roti biskuit, ya, atau roti gabin, saudara bisa gunakan. Biar itu mediasi aja untuk menjadi simbol tubuh dan darah Kristus. Mari kita sama-sama melakukan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, apapun yang hari ini kami lakukan, biarlah itu menjadi perkenanan di hadapan-Mu Tuhan. Beginilah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita di atas anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roti, anggur telah kami terima sebagai lambang tubuh yang dipecah-pecahkan, darah yang dicurahkan, menyatu dalam kehidupan kami. Dan biarlah ini terus menjadi tanda untuk mengingatkan kami arti dari sebuah pengorbanan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita karena di balik ini ada pemulihan yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Bahkan ada sesuatu hal yang baru yang dapat kami mengerti dari setiap ibadah yang kami lakukan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa syukur. Yang percaya kita katakan, amin. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dengan segala kasih anugerah yang diberikan oleh Allah Bapa, pertolongan, perlindungan, penyertaan dari Putra yang tunggal, dan persekutuan yang manis, yang mengajar, yang menghibur bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini untuk selama-lamanya. Yang percaya kita katakan amin. Pulanglah dan terimalah, bawalah dengan sukacita segala kasih dan anugerah yang diberikan oleh Allah Bapa, pertolongan dan perlindungan dengan putranya yang tunggal, bahkan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa di minggu yang akan datang. God bless you.